Saya rasa tak salah lah sebenarnya, tapi bagi saya apa dua bidang yang dipilih kena melakukan dengan betul lah. Niat yang betul, apa tujuan sebenarnya. Dan saya mendoakan Jaya waktu itu Pelita ya. Jaya Main di Indonesia. main di Indonesia. Kan ada tawaran dari Thailand dan beberapa klub lainnya. Iya. Kenapa memilih masuk ke Liga Indonesia? Mungkin saya senang dengan fans yang Oke. betul-betul. Keberhasilan Timnas Indonesia melenggang ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan ulasan khusus dari media asal Malaysia. Malaysia juga menyoroti performa Timnas U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Hasil positif diraih Timnas Indonesia U17 pada laga kedua Piala Kemerdekaan 2025. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia U17 hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga perdana. Mereka turut membandingkan nasib skuad Garuda dengan Harimau Malaya di level sekarang. Ulasan tersebut tak terlepas dari keberhasilan Timnas Indonesia menumbangkan China. Pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025, malam WIB. Kesuksesan skuad Merah Putih menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai sebagai bukti perkembangan yang positif. Sebab, prestasi Timnas Indonesia akhirnya bisa melebihi apa yang dicapai Timnas Malaysia di panggung internasional. Di lain sisi, Timnas Indonesia U17 bangkit di laga berikutnya dengan mengalahkan tim kuat Uzbekistan U17 dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat malam, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Dimas Adi di babak pertama dan Al Ghazani di babak kedua. Hasil ini tentu jadi sinyal yang bagus bagi Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di ajang Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Kemenangan ini menjadi bukti jika tim asuhan Nova Arianto telah siap bersaing dalam pesta sepak bola dunia usia muda nanti. Laga Timnas Indonesia U17 melawan Uzbekistan U17 berlangsung menarik sejak menit awal. Sejak peluit kick-off dibunyikan, intensitas pertandingan langsung meninggi. Kedua tim tak ragu untuk saling menyerang, menciptakan duel yang memukau. Dengan beberapa perubahan strategi dari pelatih Nova Arianto, Timnas U17 Indonesia tampil lebih agresif dan berani dalam menekan pertahanan lawan. Serangan demi serangan yang dilancarkan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-17. Dimas Adi Prasetyo menjadi pahlawan pembuka keunggulan. Media asal Malaysia, New Straits Times, menyebut apabila Malaysia yang dulunya sempat lebih maju ketimbang Indonesia pun kiprahnya hanya mentok di putaran kedua. Kini, jika patokannya ranking FIFA, skuad Garuda juga lebih tinggi ketimbang Malaysia. Sebagai perbandingan, Malaysia, yang dulu lebih baik dari Indonesia pada tahun 1970-an hingga 1980-an, selalu kalah di babak pertama atau kedua kualifikasi Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat 123 dunia, sementara Malaysia berada di peringkat 132. Perbandingan lainnya yang disorot NST adalah medan perjuangan kedua negara yang sudah jauh berbeda. Saat ini, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tengah melambungkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi yang lain, Harimau Malaya masih berkutat dengan nasibnya di kualifikasi Piala Asia 2027. Saat bersua lawan yang levelnya jauh lebih ringan, Malaysia pun menghadapi kesulitan jelang laga melawan Vietnam. Begini situasinya, saat Indonesia berupaya mencapai panggung tertinggi dalam sepak bola dunia. Kegagalan Malaysia menaklukkan Indonesia langsung menjadi sorotan utama di negara mereka. Media setempat secara terbuka mengkritik penampilan tim yang dinilai tidak memiliki daya gedor. Salah satu media terkemuka, New Straits Times, bahkan secara gamblang menyebut Harimau Malaya Muda, ompong. Julukan tersebut disematkan karena tumpulnya lini serang mereka saat menghadapi pertahanan solid Garuda Muda.